Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Suryanada dari kelompok 7. Pada kesempatan ini saya beserta rekan-rekan kelompok akan menjelaskan materi tentang sistem politik pada masa Bani Umayyah yang beranggotakan Vina Rahmasari, Wanda Amalia, Yohana Zirafa Kanza, dan Zefti Fitria. Selanjutnya untuk pemateri saya persilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai terbentuknya Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini resmi berdiri setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung lebih dari 3 abad. Yang dibagi ke dalam 2 periode, yakni periode pertama antara 661 sampai 750 dengan pusat pemerintahan di Damaskus, kemudian periode kedua antara 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Tidak hanya pada masa pemerintahannya yang lama, Dauliyah Umayyah memiliki sejarah yang sangat panjang. Berdirinya dinasti Bani Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat, yaitu Amul Jamaah. Setelah Ali wafat, kepemimpinan sebenarnya sempat dilanjutkan oleh putranya Hasan. Namun, setelah beberapa bulan, Hasan mundur dari posisinya demi mendamaikan kaum muslim yang kala itu sedang dilanda beragam fitnah, dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, Perang Jamal, pertempuran Siffin, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah I. Perdamaian antara keduanya inilah yang disebut dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah I di Kufah. Dengan demikian dimulailah kekuasaan Bani Umayyah. Bani Umayyah kemudian mengubah pemerintahan yang awalnya demokratis menjadi monarki atau yang disebut sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Selanjutnya yaitu mengenai sistem politik pada masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah diawali dari kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengambil jabatan kekhalifahan dari tangan Hasan secara tidak wajar, atau bisa disebut juga dengan perebutan kekuasaan. Peralihan kekuasaan turun-temurun melalui wilayat al-had atau sukses kepemimpinan dengan jalan penunjukan putra raja. Juga adanya perubahan sosial berupa fanatisme kesukuan Arab Quraisy bangkit kembali. Muawiyah adalah seorang politikus dan administrator yang pandai, cakap dalam urusan politik pemerintahan, cerdas dan jujur, negarawan yang ahli bersiasat, piawai merancang taktik dan strategi, juga gigih, ulet dan bersedia menempuh segala cara berjuang untuk mencapai cita-citanya dengan mempertimbangkan politik dan situasi. Berwatak keras dan tegas tetapi juga toleran dan lapang dada. Ia prospektor dan inovatif dalam membuat berbagai kebijakan politik. 5. Dewan Dinasti Umayyah. Al-Nidam Al-Siyasi, organisasi politik. Al-Nidam Al-Idari, organisasi tata usaha negara. Al-Nidam Al-Mali, organisasi keuangan atau ekonomi. Al-Nidam Al-Harbi, organisasi pertahanan. Al-Nidam Al-Khodi, organisasi kehakiman. Terdapat 5 khatib, yaitu Khatib Al-Rasail, sekretaris negara. Khatib Al-Kharaj, sekretaris negara pendapatan. Khatib Al-Jamat, sekretaris militer. Khatib Al-Syurut, sekretaris kepolisian, dan Khatib Al-Khodi, sekretaris kehakiman. Berikut masa keemasan dinasti Umayyah di bawah beberapa pimpinannya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, sang pendiri dinasti Umayyah, dapat menyelesaikan konflik antara Umayyah dan Abbasiyah, sebagian Eropa dan Afrika Bizantium. Marwan bin Hakam dapat mengembalikan wilayah Syam. Abdul Malik bin Marwan, yaitu gubernur Madinah dari zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, menaklukkan Afrika dan Eropa, juga mencetak mata uang sendiri, dinar dan dirham. Umar bin Abdul Aziz karena mengembalikan gaya hidup khalifah seperti Khulafaur Rasyidin yang terkenal dengan toleransinya, tidak ada orang miskin, serta menuliskan dan membukukan hadis.
Sistem administrasi pada masa Bani Umayyah. Beberapa kebijakan-kebijakan Bani Umayyah dalam bidang administrasi pemerintahan antara lain yang pertama adalah Bani Umayyah merubah sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan Muawiyah berubah dari demokrasi menjadi monarki atau kerajaan. Sejak ia mengangkat anaknya yang bernama Yazid sebagai putra mahkota. Kebijakan ini dipengaruhi oleh tradisi yang terdapat di bekas wilayah kerajaan Byzantium. Selain itu, terjadi dikotomi antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Yang kedua adalah pembagian daerah kekuasaan Umayyah secara sentralistik. Daulah Bani Umayyah merupakan konfederasi politik. Muawiyah menggabungkan beberapa wilayah menjadi suatu provinsi. Setiap gubernur memiliki amir. Nah, amir ini bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Wilayah kekuasaan terbagi menjadi beberapa provinsi, diantaranya adalah Syria dan Palestina, Kufah dan Irak, Basrah dan Persia, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Bani Umayyah mendirikan berbagai departemen. Setidaknya ada 4 diwan atau departemen yang berdiri pada masa Daulah Bani Umayyah. Yang pertama adalah Diwan Rasail. Departemen ini mengurus surat-surat negara kepada gubernur dan pegawai di berbagai wilayah. Yang kedua adalah Diwan Haraj. Departemen ini mengurus tentang perpajakan, dikepalai oleh Sahibul Kharaj yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Yang ketiga adalah Diwan Jun. Departemen ini mengurus tentang ketatanegaraan, ada juga yang menyebut juga dengan Departemen Peperangan. Yang keempat atau yang terakhir adalah Diwan Hatam. Departemen ini disebut juga dengan Departemen Pencatat. Setiap peraturan yang dikeluarkan disalin pada sebuah register, kemudian disegel dan dikirim ke berbagai macam wilayah. Yang keempat adalah Bani Umayyah menerapkan lembaga negara. Muawiyah menetapkan bendera merah sebagai lambang negara, di mana sebelumnya pada masa Khulafaur Rasyidin belum ada. Bendera merah ini menjadi ciri khas Daulah Bani Umayyah. Yang terakhir, Bani Umayyah menetapkan bahasa resmi administrasi pemerintahan. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi administrasi pemerintahan. Baik, selanjutnya perkenalkan dulu, nama saya Yohanes Rafagansa dengan NIM 12610320214. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem perekonomian pada masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan konsep welfare state, yaitu negara yang sejahtera. Umar memiliki kebijakan baru untuk merubah taraf hidup masyarakat sebagai berikut. Salah satu buktinya yaitu tidak ditemukan seorang pun yang dapat menerima zakat karena seluruh masyarakatnya berkecukupan. Dalam pengelolaan dana jizyah, Umar menerapkan pengurangan beban jizyah atas pengikut agama Kristen. Umar juga menerapkan kebijakan pengelolaan lahan mati, memberikan konsep penyuburan tanah hingga penanaman pohon, mendirikan bangunan, dan konsep kerjasama. Sedangkan runtuhnya Bani Umayyah berlangsung pada masa Abu Malik bin Marwan yang masih mempertahankan gubernur Khurasan yaitu Nars bin Sayyar. Kebijakan yang dikeluarkan yaitu menerapkan pajak kepada non-muslim sehingga menimbulkan beberapa pemberontakan dan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah juga disebabkan oleh faktor lain, diantaranya perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan, konflik berkepanjangan, pertentangan etnis, suku Arab, utara dan selatan, ketidakcakapan khalifah dalam memimpin, kecenderungan hidup mewah, pergulingan oleh Bani Abbas yang didukung oleh Bani Hashim, kaum Syiah, dan golongan Mawali. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pertahanan pada masa Bani Umayyah. Penyebaran Islam biasanya dilakukan dengan cara menaklukkan wilayah-wilayah yang masih dianggap belum masuk Islam. Sebab itu, sejak masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, usaha untuk menaklukkan Konstantinopel, pusat pemerintahan kerajaan Romawi Timur, terus dilakukan.
Setelah ia menjabat sebagai seorang khalifah, pertama kali yang dilakukannya adalah melakukan konsolidasi kekuatan militer guna melawan kekuatan pasukan pemberontak Khawarij dan Syiah. Usahanya tersebut semakin kuat ketika dia mampu merangkul Zaid bin Abi Hind untuk bergabung bersamanya dalam membangun peradaban Islam melalui kekuatan Khalifah Bani Umayyah. Keberhasilan pasukan militer dinasti Bani Umayyah dalam menaklukkan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dinasti Bani Umayyah ini menunjukkan kehebatan militer Islam. Keberhasilan tersebut tentu saja hasil dari strategi petinggi Bani Umayyah dan petinggi militernya yang melakukan pembaruan dalam bidang kemiliteran. Mereka banyak belajar dari pengalaman bertempur selama mereka melakukan penyebaran dan perluasan wilayah kekuasaan di luar Jazirah Arabia. Bagaimana mengatur strategi perang dan membangun kekuatan militer yang kuat dan tangguh. Selain itu, para panglima perang juga melakukan pembenahan dan peningkatan mutu alat tempur dengan membuat peralatan tempur sendiri. Perkembangan sistem pertahanan ini merupakan keberhasilan pemerintahan dinasti Bani Umayyah dalam mengembangkan formasi pasukan, sehingga sistem pertahanan militer semakin tangguh. Dengan kekuatan dan strategi ini, pasukan dinasti Bani Umayyah mampu menguasai seluruh wilayah yang ada di Jazirah Arabia, Afrika Utara, Asia Tengah, dan Asia Selatan hingga Eropa. Pasukan pengintai atau Talailah yang dibentuk pemerintah Bani Umayyah ternyata cukup efektif juga untuk mengintai kekuatan musuh. Peradilan di masa Bani Umayyah. Perkembangan peradilan di masa Bani Umayyah menunjukkan perubahan di mana khalifah mempunyai peranan besar karena ia mengangkat para hakim ibu kota pemerintahan. Sidang untuk hakim di daerah diangkat oleh gubernur, akan tetapi masing-masing hakim itu tidak mempunyai hak untuk mengawasi putusan-putusan hakim yang lain. Hakim ibu negara sendiri tidak bisa membatalkan putusan hakim daerah. Kekuasaan pembatalan putusan hakim itu hanya dipegang oleh khalifah sendiri atau perkara. Tentang pelaksanaan hukuman, maka kadang-kadang diawasi sendiri oleh hakim atau diawasi oleh seorang yang ditunjuk oleh hakim. Peradilan di masa Bani Umayyah mempunyai dua ciri khas, yaitu yang pertama, hakim memutuskan perkara berdasarkan hasil ijtihadnya, memutus perkara yang tidak ada ketentuan nasnya dari Al-Quran atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ijma dengan pendapat dan ijtihadnya sendiri, dan apabila ia menemukan kesulitan dalam menentukan hukumnya, maka ia meminta bantuan ahli-ahli fikih yang berada di kota itu, dan banyak di antara mereka berkonsultasi dengan pemerintahan atau penguasa dalam mencari suatu ketentuan pendapat. Kemudian, lembaga-lembaga peradilan pada masa itu tidak dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna, jadi keputusan mereka benar-benar berwibawa meskipun terhadap para penguasa itu sendiri. Putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa sendiri. Khalifah sendiri selalu mengawasi keputusan-keputusan yang mereka keluarkan, di samping adanya pemecatan bagi siapa yang berani melakukan penyelewangan. Pada masa ini lahir pemikiran tentang adanya pencatatan keputusan hukum, yang mula-mula mencatatnya adalah qadhi. Pernah suatu kali terjadi sengketa harta pusaka warisan yang telah diputus. Kemudian pihak-pihak yang berperkara itu mengirimkan keputusan itu. Kemudian mereka mengulangi mengajukan perkara tersebut. Sesudah hal itu, maka dilakukannya pemutusan sekali lagi pada perkara. Maka pemutusan tersebut dicatat diimpun dalam buku khusus, dan itu merupakan suatu keputusan pertama kalinya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.